Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 2014, seorang bapak bernama Jagram di India kehilangan 3 anak laki-lakinya karena diculik oleh sekelompok sindikat yang membawa anak-anaknya itu ke Nepal untuk kerja paksa. Perdagangan dan penculikan anak di India termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Meresponi penculikan terhadap anak-anaknya, Jagram tidak tinggal diam. Ia berhenti dari pekerjaannya dan pergi ke Nepal dengan menyamar sebagai seorang pengemis. Kemudian ia berpura-pura mencari kerja sehingga ia pun menjadi seorang tukang batu bata di sebuah pabrik. Usaha pencariannya berhasil. Dengan bantuan polisi Nepal, 3 anak yang sangat dikasihinya itu dibebaskan beserta dengan 4 orang anak lainnya yang juga diculik. Kasih kepada anak-anaknya membuat Jagram datang mencari dan menyelamatkan mereka. Demikianlah kasih Allah kepada kita, membuatnya datang ke dunia untuk keselamatan saudara dan saya. Kita perhatikan Yohanes 1 ayat 14 ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dengan jelas ayat ini berkata, firman itu telah menjadi manusia. Siapa yang dimaksud dengan firman di ayat ini? Tidak lain adalah Allah. Kita dapat mengerti akan hal ini dengan membaca ayat yang pertama. Di situ tertulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sungguh luar biasa, karena Allah yang maha suci dan maha kuasa itu, Tuhan pencipta langit dan bumi, mau datang ke dunia menjadi manusia. Dia datang bukan karena motivasi lain, selain dari motivasi kasih. Kasih membuatnya datang. Dalam kasih selalu akan ada kerinduan untuk bertemu, ada kerinduan untuk hadir. Kasih Tuhan ini mengajarkan kita untuk menghidupi kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Sayang sekali ada begitu banyak keluarga yang kehilangan kasih. Suami dan istri tidak saling berjumpa dan tidak saling menyapa. Atau masih berjumpa tapi sudah tidak saling menyapa. Ada ayah yang tidak pernah hadir bagi anak-anaknya. Demikian pula ada juga ibu yang tidak memberikan waktu bagi keluarganya. Di dalam keberadaan tidak ada kehadiran, padahal seharusnya keberadaan menjadi sebuah kehadiran. Ayah ada di rumah, tapi seakan-akan tidak hadir bagi anak-anaknya dan bagi pasangannya. Demikian juga ibu ada di rumah tapi seakan tidak hadir dan tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang begitu besar dari Allah hendaknya membuat kita juga meneladani akan kasih-Nya.
yang diwujudkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam kasih ada perjumpaan, dalam kasih ada interaksi, dalam kasih ada kehadiran yang membawa sukacita. Biarlah kasih itu mewarnai kehidupan kita semua, dimulai dari dalam keluarga kita, sehingga anak-anak dapat merasakan kasih ayah dan ibu. Suami dan istri dapat merasakan kasih yang nyata satu sama lain lewat kehadiran dan keberadaan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali mengajar kami, mengingatkan kami untuk hidup dalam kasih. Seperti Tuhan yang sudah mengasihi kami juga mau mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, supaya kami menghidupi kasih-Mu dalam pribadi kami, dalam keseharian kami, sehingga kasih-Mu sungguh-sungguh terpancar dan terwujud dalam kehidupan kami. Dimulai dari dalam keluarga kami masing-masing. Kami rindu, kami dapat menghidupi kasih-Mu dan merealisasikan kasih-Mu itu Tuhan dalam kehidupan kami, melalui kehadiran kami, kepedulian kami, keberadaan kami bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.